Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua Baik, sehat selalu. Amin, amin. amin. Wah, Indonesia hebat sekali bisa mengalahkan Vietnam di kandangnya ya. 3-0 lagi. Betul, ini ajaib bro. Aduh, ini menurut Bro Ipung kejutan atau memang sudah bisa ditebak? Sebetulnya sih ini bukan sebuah kejutan ya, karena kalau kita melihat belakangan kan Vietnam sendiri seperti ada mental block nih ketika Hmm, melawan Indonesia. Terlihat dari dua pertandingan ke belakang, ini kan pertandingan yang justru baru-baru aja terjadi. Pertama di Piala Asia ya, mereka kalah disingkirkan oleh Indonesia. Kemudian di leg kedua, di leg pertama kualifikasi kalah juga dari Indonesia 1-0. Nah, ini juga kan menimbulkan semacam trauma ya. Ketika melawan Indonesia, mereka kok sepertinya tidak bisa mengeluarkan kekuatan terbaik. Apalagi kalau kita melihat pada susunan pemain Indonesia, walaupun ya ada berita-berita tidak sedap mengenai pertama ya adanya akumulasi kartu dari yang diterima oleh Sandy Walsh. Kemudian ada juga beberapa pemain yang konon kabarnya juga kena demam. Itu kan sepertinya memberikan sinyal bahaya sebetulnya. Tapi ternyata dengan kedalaman skuad yang dipunyai oleh Indonesia, Sintayong akhirnya punya opsi-opsi yang bisa dilakukan di pertandingan kedua. Walaupun kalau kita melihat bagaimana kemungkinan yang bakalan terjadi awalnya ya kita memprediksikan bahwa Vietnam akan berusaha mencari poin dengan cara apapun. hmm, Artinya mereka harus sejak awal sudah melakukan serangan-serangan katakanlah. Tapi ya. ternyata itu tidak terjadi, bro. Gitu. Hmm. Ini salah strategi atau gimana, Bro? Nah itu yang saya juga agak membingungkan kan, ya. Karena kan di prediksi awal saya memperkirakan bahwa Vietnam dari sejak menit awal mereka akan segera melakukan intensitas serangan ya. Hmm. Mengingat kalau kita lihat pada skema permainan line up yang diturunkan, Indonesia kan sepertinya sudah bersiap untuk bermain sedikit agak lebih bertahan Hmm. dengan formasi 5-4-1 ya. Hmm. Artinya Indonesia sudah siap sekali nih sebetulnya dengan kemungkinan kita akan diserang dari sejak menit awal dan Indonesia akan melakukan counter-counter gitu loh. Hmm. Dan ternyata sejak menit awal itu tidak terjadi gitu loh. Hmm. Vietnam justru kecenderungannya adalah bermain dengan speed yang normal, yang biasalah, tidak Hmm. tidak cepat, juga tidak lambat. Hmm. Nah, itu kan menunjukkan bahwa ada tingkat kewaspadaan juga terhadap timnas kita sehingga bermain mereka dengan apa ya dengan speed yang sepertinya agak agak di luar perkiraan saya Hmm. karena mereka kan ada keharusan untuk menang. Ya. Mungkin yang seharusnya mereka lakukan adalah sejak awal sudah melakukan intensitas serangan yang lebih banyak. Nah, itu tidak terjadi. Justru dengan penerapan pola yang seperti ini, sepertinya Vietnam itu memberikan kesempatan Indonesia untuk berkembang, gitu loh. Hmm. Hmm. Terbukti kan dari sejak menit-menit awal hoki Caraka Aji sudah melakukan shot on goal, gitu loh. Hmm. Hmm. Nah, ini tidak diantisipasi dengan cepat oleh Philippe Lucier. Bahkan sampai dengan gol JICS tercipta, gol Ragnar Oratmangun tercipta, baru mereka bangun. Ini yang sebetulnya agak telat gitu loh. Hmm. Hmm. Nah, sejak Indonesia unggul 2-0, baru kita lihat gelombang serangan yang dilakukan oleh Vietnam. Hmm. Nah, cuma masalahnya dengan komposisi pemain Indonesia yang sudah siap sebetulnya untuk bertahan, ya ini lebih lebih mudah bisa netralisir. Hmm. Mengingat pertama ya Indonesia sudah mengantisipasi gelombang serangan tersebut. Hmm. Kedua, secara mental dengan keunggulan 2-0 ini akan lebih memudahkan dari pemain-pemain bertahan maupun gelandang-gelandang untuk menghalau gitu loh. Nah, ini sayang sekali Vietnam melakukan saya pikir ada kesalahan strategi dari sejak awal gitu loh, Bro. Ya, memang sih kalau kita lihat bahwa setelah 2 gol itu kemudian Vietnam mulai melakukan serangan, tapi Indonesia kan memang sudah siap. Di belakang Betul. ada 5 pemain. Ini boleh disebut sebagai parkir bis nggak nih, Bro? Tidak ya. Saya pikir itu tidak terjadi ya Mhm. parkir bus seperti yang kita gambarkan. Tetapi ini adalah bagaimana Indonesia sebetulnya dengan antisipasi tersebut. Indonesia tuh sudah punya bayangan akan melakukan apa.
gitu loh. Hmm. Jadi Mhm. apa yang akan dilakukan itu sudah masuk dalam skemanya Indonesia. Mhm. Dia akan berusaha bermain katakanlah setelah gaya bermain yang sedikit lebih bertahan, dia pasti akan memaksimalkan permainan transisi. Nah, Ya. sebetulnya secara jujur ya, ketika pemain-pemain Indonesia berusaha bermain transisi, Indonesia Mhm. juga bukannya tidak ada celah ya. Mhm. Artinya permainan transisi Indonesia pun itu sebetulnya tidak lancar. Ya, betul. Mengingat ya pertama sosok dari Tom Hay, sosok dari Ragnar maupun siapa Nathan itu Mhm. adalah pemain-pemain yang baru saja bergabung. Ya, Jadi mereka betul. sendiri sebetulnya chemistry-nya belum secara sempurna bisa Mhm. terjalin dengan pemain-pemain lain. Mhm. Cuma di Indonesia diuntungkan oleh kondisi yang sudah menang duluan Iya. gitu loh. Nah, ketika Indonesia sebetulnya ada beberapa kali ya Indonesia melakukan transisi permainan on off. Mhm. Misalkan Ragnar sudah menguasai bola dia akan melebar ke kiri dengan harapan ada pemain-pemain yang segera memasuki ruang-ruang kosong di tengah. Mhm. Sayang itu juga setelah ini ya setelah Indonesia unggul dan Vietnam Ya, lagi gencar-gencarnya betul. ini menyerang, itu pemain Indonesia itu terlalu lambat untuk mengisi ruang gitu Ya. loh. Ada juga Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya pun juga melakukan hal yang sama. Menerobos akhirnya bisa sampai ke kiri ke dalam kotak penaltinya Vietnam, tapi setelah di situ Ricky Kambuaya kebingungan. Ya Iya. pertama memang telat dari pemain Indonesia untuk melakukan rotasi permainan on off tadi. Mhm. Kemudian juga apa namanya Ricky Kambuayanya seperti orang kebingungan dan lagi-lagi persoalan passing ini ternyata masih ada gitu loh bro. Iya, 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 iya. Tapi dengan hadirnya Tom Hay dan Ragnar ini kelihatan bahwa permainan di lini depan itu lebih bagus ya, Bro? Betul. Memang kalau saya lihat kan saya sudah memperhatikan Ragnar ya dari beberapa laga yang pernah saya saksikan di klub. Dia kan juga biasa bermain sebagai gelandang menyerang atau di posisi sebagai second striker. Nah, ketika di laga ini dia tandem dengan Hoki. Hoki sebagai striker murni, kemudian Ragnar yang berusaha ini ya menjadi kreator-kreator di serangan apabila Indonesia mendapatkan kesempatan untuk menyerang. Ternyata itu tadi Ragnar ini sangat kuat ketika mereka dalam hal duel ya, duel permainan satu lawan satu dengan pemain Vietnam. Dan dia juga punya kualitas dalam melakukan screening ball. Jadi Hmm. dia tidak gampang untuk diambil bolanya oleh pemain lawan. Dan Mhm. dia punya body balance yang bagus. Mhm. Itu ke ini ya kemampuannya Ragnar. Dan ada satu kalau kita perhatikan bagaimana Ragnar bisa menciptakan gol, itu adalah buah dari kecerdikannya dia. Ketika dia menguasai bola dengan sudut yang sudah sebetulnya sudah agak sempit karena dia sudah menyisir dari sebelah kiri, ada pemain-pemain Vietnam, baik pemain belakang maupun kiper, sebetulnya akan memperkirakan bahwa Ragnar akan melakukan cutback, Hmm. melakukan umpan ke tengah. Tapi Ragnar memang menoleh ke tengah, Hmm. tapi dia tendangannya justru dia langsung Ke gol, ya, tembak ke gawang. ini ya ke gawang. Ini yang tidak diperkirakan oleh Philip Nguyen. Dia juga Hmm. akhirnya salah salah antisipasi. Iya. Bola menggelinding lewat kakinya gitu loh. Dan ini kan sebuah kecerdasan yang harus ya dimiliki oleh standar timnas kita. Untuk pemain-pemain lainnya seharusnya seperti itu idealnya, Bro. Ya. Setelah Indonesia berhasil memenangkan laga ini, kini Indonesia berada di peringkat 135, melewati Filipina dan Malaysia konon ya, Bro. Iya, kalau berdasarkan hitungan-hitungan yang tidak resmi dari FIFA, ada kemungkinan Indonesia akan masuk ke 135. Mhm. Sementara dari Malaysia setelah kekalahan mereka di kandang melawan Oman 2-0, itu ada kemungkinan dia juga akan mengalami penurunan lagi, Mhm. ada di peringkat di bawahnya Indonesia. Mhm. Dan kalau kita melihat pada hasil-hasil pemain tim-tim dari Asia Tenggara, memang tim Indonesia lah yang paling bisa menunjukkan tren kenaikan yang positif. Mhm. Sementara tim-tim dari Asia Tenggara lain agak fluktuatif gitu loh, Bro. Indonesia Hmm. karena menang 3-0 ini, akhirnya pelatih Vietnam
harus pulang. Betul. Sebetulnya gini, kontroversi mengenai Philip Trusier kan apakah dia akan dipertahankan atau akan dipecat. Itu dari sejak pertama ya, waktu dia membawa tim Vietnam SEA Games Hmm, di Kamboja. Kala itu dia kalah kan melawan Indonesia. Itu juga kan sebetulnya sudah ada rasa ketidakpuasan mhm, dari pemerhati dan fans sepak bolanya Vietnam. Ditambah lagi itu makin mengencang, hembus angin makin ini ya bertiup kencang untuk segera memecat Philip Trusier ketika kalah di Piala Asia hmm, 1-0 melawan Indonesia waktu itu. Itu sebetulnya udah berat gitu loh kontroversinya. Ditambah lagi dengan kekalahan melawan ya, Indonesia di GBK 1-0. Itu makin keras tang. Nah, inilah menjadi trigger ya beberapa akumulasi dari kekalahan-kekalahan dari Indonesia yang menyebabkan Philip Lucier harus hengkang. Sepertinya seperti itu. Walaupun kalau kita melihat di pertandingan melawan Vietnam kemarin, itu kan eh, ada juga banner yang bilang Trusier get out gitu loh. Itu kan artinya sudah ada ketidakpercayaan dari fans sepak bola Vietnam. Nah, ini berbeda dengan di STY ya. Biar hmm, bagaimanapun, yang namanya pelatih butuh ekosistem atau butuh ini ya suatu suasana yang positif auranya. Suasana positif itu bukan hanya terjadi di lapangan, bukan hanya terjadi di federasi, tapi dia juga harus bisa berkoneksi dengan para fansnya. Nah, hmm, koneksi antara fans sepak bola dengan federasi sepak bola, dengan pelatih dan pemain itu di Indonesia itu justru lagi bagus gitu loh. Auranya hmm, tuh lagi bagus. Jadi STY pun juga lebih punya kepercayaan diri. hmm, Dan satu hal ya yang saya kagumi dari STY dalam hal ini, ketika sebelum laga melawan Vietnam pun dia sudah berkeyakinan bahwa kita pasti bisa mengalahkan hmm, mereka walaupun hmm, bermain di kandang. Dan jangan lupa kita terakhir bisa menang di kandangnya Vietnam itu di tahun 2004. Itu sudah 20 tahun yang lalu. Jadi ini hmm. juga sebuah pencapaian yang bagus. Nah, kenapa juga kemudian Indonesia katakanlah di pertandingan kemarin ketika permainan transisi Indonesia sebetulnya juga tidak bagus. Tapi kok bisa menahan gempuran-gempuran Ya, dari Vietnam bahkan ya, juga bisa menang 3-0 itu bukan lagi apa ya secara teknis kemenangannya tapi hmm, kemenangan ini adalah kemenangan secara mental, kemenangan bagaimana pemain-pemain Indonesia itu punya komitmen untuk mengeluarkan yang terbaik gitu. hmm, Dan hmm. tenaga-tenaga yang tersisa Ragnar sepertinya mengalami kram, Ya, kemudian Nathan Chuaon juga begitu kelelahan. ya, Nah, ini kan juga membuktikan bahwa pemain-pemain diaspora Indonesia itu adalah pemain-pemain yang memang punya komitmen untuk bisa membangun sepak bola Indonesia secara bersama-sama gitu ya, loh. ya, ya. Jadi orientasi mereka bukan hanya sekedar uang katakanlah, bukan Hmm, hanya sekedar ketenaran, tapi mereka siap untuk memberikan seluruh kemampuan dia untuk timnas kita. Itu suatu yang sangat bagus. Bagaimana Jay Itzes? Lagi-lagi Jay Itzes dalam hal ini ya, dia bisa menggalang pertahanan dengan Asnawi, dengan Justin Hubner, juga dengan Rizky Ridho. Dia sangat cepat untuk bisa mengantisipasi dan dia sangat responsif dalam menggalang pertahanan. hmm, Karena komunikasi, walaupun JISS baru 2 pertandingan, komunikasi dia dengan Justin, komunikasi dia dengan Rizky Ridho itu sangat cepat, sangat ini ya, sangat cair. hmm, Sehingga koordinasi, saya sih melihat bahwa yang di belakang ini koordinatornya adalah JISS ya, hmm. untuk beberapa pertandingan Indonesia ya melawan Vietnam nih. JISS lah yang menjadi kapten di lapangan belakang sebetulnya. Dia yang sangat paham dan sangat sensitif dalam menghadapi serangan-serangannya Vietnam. Gitu, bro. Bro, apakah pengalaman di Vietnam ini, di mana Rusia harus hengkang, Mm-mm. sebagai kode keras supaya Ketua PSSI Erick Thohir mempertahankan STY? Saya pikir gini ya, tidak ada alasan sebetulnya
untuk katakanlah tidak memperpanjang STY. Kalau lagi-lagi barometernya adalah prestasi, gitu loh. Karena dari rangkaian-rangkaian ini kita kan juga melihat bahwa ada tren-tren kenaikan yang positif. Bagaimana kemudian jangan lupa juga ya bahwa pemain-pemain diaspora ini tertarik untuk katakanlah membela timnas kita. Salah satunya adalah faktor pelatih juga, bro. Hmm. Tuh. Kalau pelatihnya dia rasa nggak asik nih gitu loh, dia Hmm. juga akan menjadi sesuatu yang percuma gitu loh. Hmm. Dia hanya sekedar menjadi pemain timnas, Hmm. tapi dia tidak pernah bisa berlaga di laga-laga yang krusial, di laga-laga yang serius, Bergengsi lah ya. bergengsi, Iya. seperti Piala Asia. Dengan harapan bahwa ketika Indonesia bisa melangkah ke fase berikutnya, memang Indonesia masih menyisakan dua pertandingan melawan Irak dan Mhm. melawan Filipina. Nah, ini kan dari dua pertandingan ini tentu kita orientasinya sangat mungkin kita bisa mengambil angka 3 penuh dari Filipina. Tapi Ya. jangan lupa dengan kondisi pemain Indonesia yang sedang bagus, Irak pun juga nggak bisa nganggap remeh atau dari hasil Ya. kemenangan mereka di kandang pun juga akhirnya mereka akan berpikir ulang ketika menghadapi Indonesia saat ini. Dan Mhm. Indonesia kalau sampai ke fase berikutnya, otomatis Indonesia akan menjadi kontestan di Piala Asia berikutnya di Arab Saudi. Tanpa harus ikut kualifikasi dulu ya. Ya, betul. Wah, ini menurut saya sih kemajuan yang sangat berarti ya bagi timnas Indonesia kalau sudah bisa tampil di Piala Asia tanpa harus melewati sesi kualifikasi. Iya, karena saya Apalagi, pikir gini, ya. saya sih berpikir gini, ketika Indonesia bisa melangkah ke Piala Asia, kemudian juga akhirnya bisa di Piala Asia melangkah ke fase berikutnya, kehadiran Indonesia barometernya adalah benchmarknya adalah kehadiran sebetulnya kehadiran timnas Indonesia di Piala Asia harus menjadi sesuatu yang kontinu gitu loh. Hmm. Mhm. Dan Indonesia bukan lagi bermain di AFF, bukan lagi bermain di regional ASEAN lah, Ya, tapi komunitas Indonesia adalah komunitas sepak bola Asia. Jadi itulah yang bisa menjadi semacam benchmark atau barometer perkembangan sepak bola nasional ketika timnas kita bisa hadir ke Piala Asia secara kontinu, oke. berkelanjutan gitu loh. Bro, kita balik lagi ke laga ya. Kan kalau Mm-mm. di babak kedua itu kan Indonesia diserang terus nih, seolah-olah Iya, Indonesia yang dibombardir ya gitu kan. Tapi betul, nggak bisa tembus golnya. Malah betul. Indonesia di injury time bisa bikin gol. Ini juga menarik, bro ya. Menariknya gini, proses terjadinya gol ketiga itu dilakukan oleh para pemain pengganti. Ini juga Mhm. bukti kecerdasannya STY ya, dan saya melihat ya. Ketika bola kemudian bisa dihalau oleh pemain Vietnam jatuh ke kakinya Ricky Kambuaya syuting mentok pemain Vietnam disundul Egy mentok tiang dihabisi sama Sananta. Dan Hmm. ketiga pemain ini adalah ketiga pemain-pemain yang datang dari bangku cadangan Hmm. gitu loh. Artinya setiap kali STY melakukan merotasi pemain dari line up dimasukkan pemain cadangan, itu pasti menghasilkan sesuatu gitu loh. Dan ini bagus. Di pertandingan pertama pun gitu. Bagaimana Pratama Arhan kemudian bisa memberikan lemparan yang begitu tajam yang bisa dihasilkan oleh Egy yang dua-duanya juga datang dari bangku cadangan. Nah, ini kan artinya STY juga bisa membaca apa main gamenya itu sangat jalan ya. Hmm. Apa mereka dia juga bisa wah nih setelah Vietnam seperti ini loh yang harus gue lakukan katakanlah Hmm. gitu Hmm. ya. Hmm. Hmm. Dengan memasukkan ini yang cocok dan itu ternyata berhasil. Ya, ya, ya. Oke, Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai laga Indonesia melawan Vietnam di kandang Vietnam dan Indonesia bisa berhasil mencetak 3 gol tanpa balas. Bahkan pelatih Vietnam terpaksa dipecat ya gara-gara laga ini. Kalau menurut Sobat sendiri ini karena memang kualitas timnas Indonesianya yang lebih meningkat atau memang kualitas Vietnamnya yang menurun? Silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa tulis juga siapa pemain terbaik di laga ini.
Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.